Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sangat penting dalam mata pelajaran PKN, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Celia Dwiniawati dengan NPM 204230249, dan di sini saya akan menjelaskan mengapa sih hak dan kewajiban ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa sih hak dan kewajiban itu. Jadi, hak adalah wewenang atau kuasa yang diberikan kepada kita oleh hukum untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Misalnya, hak untuk hidup atau hak untuk belajar. Sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus kita lakukan, seperti mematuhi peraturan atau menjaga lingkungan. Nah, kerennya lagi, hak dan kewajiban ini seperti dua sisi mata uang. Kalau kita seimbang dalam menjalankannya, hidup di masyarakat akan menjadi harmonis, aman, dan tertib. Nah, bayangkan kalau semua orang cuma menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban, pasti menjadi kacau. Selanjutnya, dari mana sih dasar hukum hak dan kewajiban ini berasal? Jadi, dasarnya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dasarnya ada di Undang-Undang 1945 ini, misalnya pada pasal 27 ayat 1 bilang bahwa semua warga negara sama di mata hukum. Lalu pasal 28 memberikan kita hak untuk berpendapat atau berserikat, dan pasal 31 menjamin hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Setelah itu Pancasila, yaitu terdapat di sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pegangan kita supaya hak dan kewajiban berjalan seimbang. Nah, jadi semua ini bukan asal-asalan, tetapi sudah diatur oleh hukum negara kita. Baiklah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis hak. Pertama itu ada hak asasi manusia atau HAM yang seringkali kita dengar, yaitu hak dasar yang kita miliki sejak lahir, seperti hak untuk hidup atau memilih agama. Yang kedua ada hak konstitusional, yaitu hak yang diatur dalam Undang-Undang 1945, contohnya hak memilih dalam pemilu. Nah, yang ketiga hak khusus, seperti hak istimewa untuk masyarakat adat. Jadi hak ini banyak jenisnya, tapi intinya tetap sama, yaitu untuk memastikan kita hidup dengan layak dan adil sebagai warga negara. Nah, kalau tadi kita membahas jenis-jenis hak, sekarang kita akan bicara soal jenis-jenis kewajiban, yaitu yang pertama itu ada jenis kewajiban dasar seperti membayar pajak atau mematuhi hukum. Lalu yang kedua itu ada kewajiban moral, misalnya bersikap sopan santun dan menghormati orang lain. Nah, yang ketiga ini ada kewajiban sosial, yaitu seperti ikut gotong royong atau kerja bakti yang di lingkungan. Nah, contohnya kalau kita mau jalanan bersih, kita harus buang sampah pada tempatnya, bukan cuma bisa untuk menuntut pemerintah yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu ada contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Di rumah, kita punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi kewajibannya adalah kita harus menghormati mereka dan membantu pekerjaan rumah, seperti nyapu, ngepel, atau cuci piring. Di sekolah, kita berhak mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi kewajibannya adalah kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah dan belajar dengan serius. Di masyarakat, kita berhak hidup di lingkungan yang aman, tapi kita juga wajib menjaga kebersihan, misalnya dengan ikut kerja bakti dan gotong royong. Jadi, dimanapun kita berada, hak dan kewajiban ini selalulah berjalan seiringan. Dan selanjutnya, pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Mengapa sih kita harus peduli dengan hak dan kewajiban? Jadi, yang pertama, ini penting untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Bayangkan, kalau ada orang yang cuma menuntut hak tapi tidak mau menjalankan kewajiban, pasti menjadi tidak adil. Nah, yang kedua, ini membantu mencegah konflik. Misalnya, kalau semua orang taat aturan lalu lintas, kecelakaan mungkin saja bisa menjadi berkurang. Dan yang ketiga atau terakhir,
Dengan menjalankan hak dan kewajiban, kita bisa membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Nah, materi yang terakhir yaitu tantangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi, dalam menjalankan hak dan kewajiban tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan. Pertama, banyak orang yang kurang sadar akan hak dan kewajibannya. Yang kedua, ada yang menyalahgunakan hak, seperti kebebasan berpendapat, tapi malah menyebarkan hoax. Yang ketiga, tidak semua orang punya akses yang sama, seperti anak-anak di daerah terpencil yang sulit mendapatkan pendidikan. Adapun solusinya, yaitu kita perlu melakukan edukasi yang lebih gencar, seperti lewat sekolah atau media sosial. Hukum juga harus ditegakkan dengan adil, dan pemerintah harus memastikan semua orang punya akses ke hak dasar seperti pendidikan atau kesehatan. Jadi, kesimpulannya itu, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan perlindungan dan fasilitas, tetapi kita juga harus wajib mematuhi aturan dan berkontribusi untuk masyarakat. Kalau kita semua paham dan jalankan ini dengan baik, kita bisa saja menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri. Baiklah, sekian mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.